Langit malam di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mendung pekat, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Awan menggumpal berat di atas hutan lebat, memeluk langit tanpa bintang. Di sebuah jalan aspal kecil yang jarang dilalui, hanya ada satu sumber cahaya, lampu temaram dari sebuah warung bensin mini yang nyaris ditinggalkan pemiliknya sejak sore tadi. Jam di dashboard mobil tim pengintai Densus 88 menunjukkan pukul 2.14 dini hari. Dari kejauhan, suara mesin halus mengoyak keheningan. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor, berlapis kaca gelap, meluncur pelan dengan gerakan yang tampak hati-hati. Kendaraan itu tak seperti mobil biasa. Bahannya berat, terlihat sedikit lebih tinggi dari SUV umum, dan dari pantulan cahaya lampu, tampak ada bekas lem perekat pada bagian bumper belakang, seolah pernah dipasangi sesuatu. Kamera pengintai yang ditanam di tiang listrik tua pinggir jalan menyala otomatis saat mobil itu memasuki zona pengawasan. Di dalam pos pengintaian yang tersembunyi di balik semak lebat tak jauh dari jalan utama, seorang pria berbadan tegap, berambut cepak, mengenakan jaket hitam berlogo burung Garuda kecil di bagian dada kiri, sedang memantau layar monitor kecil. Dialah Komandan Laksana, agen senior Densus 88, sosok yang sudah berpuluh tahun mengintai terorisme, tapi malam ini, dia memburu jenis ancaman lain, perdagangan manusia. Laksana tidak sendiri. Di sekelilingnya, 6 personel lainnya membisu di pos masing-masing. Mereka tak saling bicara, hanya memberi isyarat tangan. Komunikasi berlangsung lewat kode, melalui radio digital khusus dengan frekuensi diam. Tim ini telah mengikuti mobil itu sejak 2 hari lalu, memetakan setiap pergerakan, setiap tempat singgah, setiap paket mencurigakan yang dimuat ke dalam bagasi. Tapi malam ini adalah malam penentu. Mobil itu akan berhenti. Sementara itu, di balik jendela buram mobil misterius itu, tampak 3 sosok samar. Satu duduk di kursi pengemudi, tubuhnya kekar dengan rambut hitam dikuncir. Yang kedua adalah pria tinggi besar berkulit putih di kursi penumpang depan, terlalu mencolok untuk wilayah pelosok seperti ini. Yang ketiga, sosok mungil dengan wajah ketakutan, terkulai di jok belakang. Wajahnya tampak asing, tapi bukan bule. Seorang perempuan muda, kemungkinan besar WNI. Ia mengenakan hoodie lusuh dan celana sobek, tangannya terikat dengan lakban bening. Mobil berhenti perlahan di depan ruko tua yang sudah lama tak berpenghuni. Catnya mengelupas, jendela-jendela ditutupi seng karatan. Ini bukan tempat peristirahatan biasa. Ini adalah titik transit. Kamera drone kecil yang diam-diam terbang rendah dari arah belakang mencatat semua gerak-gerik dengan sudut 120 derajat. Dari udara, terlihat bahwa ruko itu memiliki pintu belakang yang langsung mengarah ke sungai kecil, akses cepat untuk pelarian. Komandan Laksana mengangkat tangan, memberi aba-aba kepada tim Delta dan tim Bravo. Masing-masing tim berpindah posisi, menutup kemungkinan mobil kabur. Mereka bergerak melalui jalur tak terlihat, jalan tikus yang hanya diketahui mereka dan peta digital di tablet taktis mereka. Sementara itu, dari dalam mobil, si bule membuka bagasi. 2 orang lainnya, keduanya berwajah Asia, keluar dengan langkah gemetar. Mereka tak mengenakan alas kaki, dan tubuh mereka terlihat lemah. Salah satu dari mereka terlihat masih remaja, mungkin belum genap 20 tahun. Mereka tampak linglung, seperti baru sadar dari pingsan atau efek obat tidur. Tak ada suara, hanya gerakan tangan dari pria bule itu yang menunjuk ke dalam ruko. Tiba-tiba, angin berdesir lebih kencang. Hujan rintik mulai turun. Di balik gelapnya malam dan suara tetes air, mobil-mobil taktis Densus 88 mulai mendekat dalam keheningan yang mengancam. Ban mereka dilapisi karet peredam suara, mesin dimodifikasi agar hampir tak terdengar. Mobil hitam itu masih dalam posisi menyala, dengan lampu senja mati. Tapi pria pengemudi sudah keluar dan mengunci kendaraan. Situasi berubah dalam hitungan detik. Komandan Laksana memberikan kode terakhir. 3, 2, 1. Seperti petir di malam yang senyap, 6 sosok berpakaian hitam langsung muncul dari balik semak, dari gang kecil, dari samping bangunan. Mereka mengepung dengan presisi, senjata diarahkan tepat ke 3 pria di luar mobil. Tak satu pun dari tersangka sempat bereaksi. Si bule mengangkat tangan, wajahnya tetap tenang, seperti tak terkejut sama sekali. 2 korban, yang kemudian diketahui bernama Siti dan Agung, dilarikan oleh tim medis lapangan ke unit evakuasi darurat. Tapi kejadian tak berhenti di sana. Saat semua fokus pada bule dan 2 korban itu,
tiba-tiba bagasi mobil terdengar mengetuk dari dalam. Satu ketukan, dua, tiga. Laksana menoleh. Ia segera membuka bagasi sepenuhnya. Di sana, tergeletak satu koper besar. Berat. Lukanya baru. Ditarik keluar dan dibuka perlahan. Di dalamnya, tubuh seorang gadis kecil terlipat. Matanya berkedip pelan. Masih hidup. Nafasnya dangkal. Tangannya terikat. Mulutnya dibungkam lakban. Tapi ia melihat langsung ke mata Laksana. Tak menangis. Hanya ketakutan yang begitu pekat menyelimuti wajahnya. Gadis itu bernama Nira. Usianya 11 tahun. Setelah penyergapan, identitas pelaku diperiksa. Pria bule itu bernama Michael Verner, warga negara Amerika Serikat, memiliki rekam jejak sebagai aktivis kemanusiaan pada tahun 2012, tapi menghilang dari radar sejak 2018. Sejak saat itu, ia menjadi buronan Interpol untuk kasus serupa di Filipina, Laos, dan Kamboja. Tak banyak informasi yang bisa digali dari wajah dinginnya malam itu. Tapi Densus tahu, mereka baru saja membuka pintu ke dalam jaringan internasional. Ruko itu disegel. Mobil hitam disita. 3 korban diselamatkan. Tapi dari mata Komandan Laksana, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari kegelapan yang lebih luas. Dari layar kamera drone, satu sosok lain tampak berdiri jauh di balik pepohonan, mengawasi penyergapan dari kejauhan, lalu menghilang begitu saja ke dalam gelapnya hutan. Satu pertanyaan membekas dalam hati semua personel malam itu. Berapa banyak lagi Nira di luar sana yang belum ditemukan? 32 jam setelah penyergapan mobil hitam tanpa plat di perbatasan Kalimantan Utara, Komandan Laksana duduk membisu di ruang operasi krisis Mabes Densus 88 di Jakarta. Ruangan itu dingin dan steril. Cahaya putih dari lampu LED menyinari layar-layar raksasa yang menampilkan peta dunia, grafik jaringan kriminal, dan foto-foto wajah yang dicurigai sebagai bagian dari sindikat. Di satu sisi ruangan, terpajang potret Michael Verner, bule Amerika yang kini menjadi titik tumpu kasus ini. Michael belum bicara banyak. Interogasi pertama berlangsung selama 8 jam tanpa hasil berarti. Tatapannya kosong, sikapnya pasif. Tapi Komandan Laksana tahu, keheningan itu bukan kebodohan. Itu strategi. Lelaki itu sedang menimbang, menunggu, dan mungkin mengulur waktu. Di ruangan sebelah, dokter forensik militer tengah memeriksa koper tempat Nira ditemukan. Dari tekstur serat kain, terdapat partikel kecil berwarna coklat kemerahan. Analisis cepat menyebutnya sebagai debu batu bata dengan campuran tanah aluvial yang hanya terdapat di wilayah tertentu Myanmar Utara. Petunjuk pertama. Nira kemungkinan besar pernah dibawa ke wilayah tersebut, atau koper itu pernah berada di sana. Fakta ini mempersempit fokus. Lintasan Kalimantan Myanmar sedang dibuka secara diam-diam oleh sindikat internasional. Sementara itu, Nira, gadis kecil yang ditemukan dalam koper, masih belum berbicara. Ia belum sepenuhnya pulih. Trauma mendalam merobek jiwanya. Setiap upaya komunikasi dari psikolog anak hanya menghasilkan gumaman tak jelas dan gerakan tangan gemetar. Namun, satu hal menarik perhatian Laksana. Saat seorang petugas wanita menyebutkan kata Mae Sot, sebuah kota perbatasan Thailand yang dikenal sebagai jalur penyelundupan manusia ke Myanmar, Nira tampak bereaksi. Matanya membesar, dan ia menatap lurus ke arah petugas. Seolah nama itu bukan sekadar tempat, melainkan mimpi buruk yang pernah dialaminya. Reaksi itu memicu reaksi berantai di ruang operasi. Tim analis membuka kembali arsip tahun lalu tentang pelarian WNI dari kamp kerja paksa di Myanmar bagian timur, tak jauh dari Mae Sot. Dalam laporan itu, disebutkan seorang warga Kanada bernama Claire Moreau, yang diyakini sebagai penghubung antara mafia Eropa dan sindikat Asia Tenggara. Nama itu muncul kembali dari bibir seorang korban penyelundupan asal Filipina yang berhasil diselamatkan oleh UNHCR 2 bulan lalu. Claire disebut sebagai wanita bermata 2 warna, satu biru, satu abu-abu, dan sangat kejam dalam memperlakukan tahanan. Laksana berdiri dari kursi. Ia mulai menyusun jaring dalam pikirannya. Michael Verner bukan dalang. Ia eksekutor. Claire Moreau adalah pengendali. Dan kemungkinan besar, masih ada tokoh di atas keduanya, yang lebih licik, lebih tersembunyi, dan jauh lebih berbahaya. Pukul 4.37 pagi, Komandan Laksana meninggalkan markas dan terbang menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara, untuk bertemu langsung dengan 3 korban, Siti, Agung, dan Nira.
Mereka kini dirawat dalam pengamanan tinggi di RS Angkatan Laut. Dalam pesawat militer kecil yang sunyi, Laksana memutar ulang rekaman drone penyergapan malam itu. Ia memperhatikan satu hal yang selama ini terlewat. Sesaat sebelum penyergapan, ada bayangan lain yang bergerak di tepi hutan. Bukan milik tim Densus. Bukan bayangan pelaku. Dan terlalu tinggi untuk seekor hewan. Bayangan itu berhenti selama beberapa detik, menghadap ke arah mobil hitam, lalu menghilang ke kegelapan. Kemungkinan besar, pengawas. Seseorang yang bertugas memastikan muatan tiba dengan selamat. Sesampainya di Tarakan, Laksana langsung menuju RS. Di lorong steril, seorang dokter memberikan hasil röntgen Nira. Ada jejak luka lama di tulang rusuk, dan tanda-tanda paksaan fisik berulang. Tapi lebih dari itu, dokter menunjukkan sesuatu yang membuat Laksana tercekat. Potongan mikrochip seukuran biji beras yang tertanam di bawah kulit punggung Nira. Benda itu adalah penanda, label elektronik. Pelacak yang biasa digunakan oleh sindikat penyelundupan modern untuk memantau keberadaan barang. Tapi chip itu tak biasa. Ia bukan merek umum. Dari kode produksinya, chip itu dibuat oleh perusahaan teknologi kecil di Quebec, Kanada, yang sudah ditutup sejak 5 tahun lalu. Petunjuk baru. Dan semua kembali ke satu titik, Kanada. Malam harinya, interogasi kedua terhadap Michael Verner dilakukan. Kali ini bukan dengan paksaan fisik, tapi strategi psikologis. Ruangan dibuat dingin, lampu diredupkan, dan layar menampilkan wajah Nira, tubuh mungilnya dalam koper. Tapi pria itu tetap tak bereaksi. Hingga akhirnya, Laksana menyebut satu nama, Claire Moreau. Dada Michael naik turun. Matanya menatap lurus ke layar. Untuk pertama kalinya, emosinya retak. Laksana tahu, kini ia memiliki celah. Interogasi tak perlu kalimat panjang. Cukup satu gambar, satu potong informasi, dan satu kesimpulan. Michael takut pada Claire. Takut cukup dalam hingga ia memilih diam daripada membuka jaringan. Keesokan harinya, tim analisis kembali menemukan sesuatu. Dari peta pergerakan digital mobil hitam dan data CCTV lintas perbatasan Kalimantan Utara, diketahui bahwa mobil itu sempat singgah di satu lokasi yang tidak terdeteksi radar militer. Sebuah rumah tua milik warga negara Indonesia yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Rumah itu terletak di desa Sungai Kayan, dekat bantaran sungai besar yang terhubung langsung dengan jalur hutan menuju perbatasan Malaysia. Sore itu juga, Laksana memimpin penggeledahan. Mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah ruang bawah tanah sempit dengan 4 ranjang susun berkarat, selimut lusuh, dan dinding penuh coretan dalam berbagai bahasa, Indonesia, Tagalog, Khmer, dan satu dalam bahasa Rusia. Di salah satu sudut ruangan terdapat map plastik dengan logo UNICEF. Kosong. Tapi di belakang map itu, ada selembar foto Polaroid, gambar anak-anak berjejer dalam barisan, memakai pakaian tahanan, berdiri di depan tembok bercat biru. Satu wajah di foto itu adalah Nira. Semua mulai tersambung. Sindikat ini bukan hanya menculik dan menyelundupkan. Mereka membentuk sistem penampungan, transportasi, penanda elektronik, dokumentasi. Mereka memperlakukan manusia seperti komoditas dagang, dan tiap titik dalam jaringan memiliki tugasnya masing-masing. Saat malam kembali menyelimuti Kalimantan, Laksana memandangi sungai di depan rumah tua itu. Airnya tenang, mengalir perlahan menuju perbatasan. Tapi di bawah permukaan, ia menyimpan arus kuat, seperti sindikat ini, tenang di luar, mematikan di dalam. Operasi rahasia kini ditingkatkan. Nama sandi, Operasi Diam. Target, pembongkaran total jaringan perdagangan manusia dari Kalimantan hingga Emaesot, dari Kanada hingga ke jantung Myanmar. Di langit gelap, drone Densus kembali terbang. Mata-mata diam yang akan menyaksikan kelanjutan perang ini dari atas, tanpa suara, tanpa cahaya. Dan Komandan Laksana bersumpah dalam hati, mereka akan bicara. Atau dunia akan tahu cara mereka dibongkar. Malam menggantung berat di atas Sungai Kayan, menyelimuti desa tua yang perlahan menghilang dari peta. Cahaya bulan menari di permukaan air, sementara suara jangkrik bersahutan dari hutan seberang. Di bawah rindangnya pohon mangrove, pasukan Densus 88 menyusun rencana dalam senyap. Mereka tahu, malam ini, perburuan masuk babak baru. Tidak ada siaran berita, tidak ada kamera wartawan. Hanya mata gelap yang mengintai,
dan senjata yang terkunci rapi. Komandan Laksana berdiri di depan rumah tua tempat ruang bawah tanah ditemukan. Wajahnya keras, matanya tajam menatap seberang sungai. Dalam pikirannya, jejak-jejak mulai menyatu. Tembok bercat biru di foto, ranjang susun berkarat, dan rute penyelundupan yang tak terpantau radar. Semua menuju satu simpul, perbatasan sungai. Dari hasil penyisiran tim, rumah tua itu dulunya milik pensiunan PNS bernama Pak Mardi, yang dikabarkan meninggal karena serangan jantung 2 tahun lalu. Namun dari penelusuran lebih lanjut, rumah itu dibeli secara tunai oleh perempuan asing berpaspor Thailand bernama Subhan Sade. Nama yang kini dicurigai sebagai identitas palsu milik Claire Moreau. Lebih mencurigakan lagi, satu kapal nelayan lokal, KM Lestari 5, terpantau berlabuh dan keluar masuk Sungai Kayan sebanyak 11 kali dalam 2 bulan terakhir, namun tak pernah tercatat di pelabuhan resmi. Kapal ini diduga menjadi jalur air rahasia yang mengangkut barang dari darat ke kapal induk di laut lepas. Yang mereka sebut barang, bukan kargo biasa, tapi manusia. Laksana mengeluarkan peta topografi lama dari saku jaketnya. Ia membentangkannya di atas meja kayu reot, memperlihatkan rute Sungai Kayan yang bercabang-cabang, penuh rawa dan hutan. Dari titik rumah tua ke muara hanya berjarak sekitar 12 km. Cukup jauh untuk lolos dari pantauan radar, tapi cukup dekat untuk pengiriman cepat menggunakan speedboat dalam waktu kurang dari 1 jam. Pukul 23.48, drone pengintai merekam aktivitas mencurigakan di dermaga kecil tak jauh dari rumah tua. 2 pria bertopi memasukkan 5 koper besar ke dalam perahu karet bermesin. Tak ada lampu, tak ada suara. Mereka bekerja seperti bayangan. Salah satu koper terguncang. Laksana memerintahkan kamera drone memperbesar. Saat sensor panas mendeteksi suhu tubuh manusia dari dalam koper, dada Laksana mengeras. Mereka tak punya waktu. Operasi diam digerakkan malam itu juga. 2 tim, Alpha dan Echo, bergerak dari 2 sisi sungai. Mereka mengenakan peralatan lengkap, peluru tajam, dan kamera body cam. Tak ada ruang untuk kesalahan. Mereka sudah melihat cukup banyak tubuh dalam koper. Kali ini, mereka ingin menyelamatkan nyawa sebelum menjadi komoditas. Speedboat tim Alpha melaju menembus air gelap. Angin malam memukul wajah mereka, dan hanya suara mesin yang membelah kesunyian. Sementara itu, tim Echo menyusuri hutan bakau dari darat, mendekat ke rumah kayu kecil di mana perahu karet biasa ditambatkan. Saat sinyal radio menyatu, mereka bersiap menyerbu dari 2 arah. Di dalam perahu, koper-koper mulai dipindahkan. Satu pria mengangkat koper yang berat, terlalu berat untuk sekadar pakaian. Tiba-tiba, dari arah sungai, lampu sorot menyala tajam. Semprot. Tembakan air dari meriam drone menghantam sisi kapal, membuat satu koper terlepas dan jatuh ke sungai. Air bergolak. Teriakan membahana. Para pelaku panik. Tim Alpha meloncat ke dek perahu, menodongkan senjata ke arah 2 pelaku yang terperangah. Tim Echo menyergap dari sisi hutan, mengamankan area belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, operasi selesai. 2 pelaku dibekuk. 4 koper diselamatkan. Tapi 1 koper tenggelam, hanyut terbawa arus deras. Laksana turun langsung ke lokasi. Ia berdiri di pinggir sungai, menyaksikan para penyelam militer menyusuri dasar lumpur. Setelah 3 jam pencarian, koper terakhir ditemukan dalam keadaan rusak. Di dalamnya, seorang anak laki-laki, mungkin 9 tahun, tak sadarkan diri, tubuhnya dingin, pucat, tapi masih bernapas. Di pergelangan tangannya, ada kode QR yang ditato secara kasar, T009BL. Kode itu sesuai pola temuan sebelumnya. Huruf B mengindikasikan batch B, dan L berarti laut, menunjukkan rute pengiriman melalui laut. Anak itu adalah bagian dari pengiriman malam ini. Jika tidak dicegat, ia akan menjadi satu dari puluhan korban yang mungkin lenyap di perbatasan Myanmar. Saat bocah itu dibawa ke ambulans, salah satu pelaku mulai bicara. Bukan karena disiksa, tapi karena takut. Ia mengaku sebagai mantan ABK kapal ilegal yang direkrut sindikat Kanada Myanmar. Ia menyebut satu nama, D7. Seorang bule wanita yang selalu mengenakan topi jerami, memiliki 2 warna mata, dan membawa anjing kecil putih di setiap pertemuan. Claire Moreau. Tersangka utama kini hanya sejengkal lagi. Tapi masalahnya,
Claire sudah tak terdeteksi sejak 1 bulan lalu. Sinyal terakhir ponselnya terpantau di kota Kinabalu, Sabah. Lalu hilang. Seolah menguap. Namun, informasi dari ABK menyebutkan Claire dijadwalkan datang ke kapal induk minggu depan, membawa dokter organ dari Vietnam. Artinya, mereka bukan hanya menyelundupkan, tapi mulai memanen. Laksana tahu, waktu tak banyak. Ia memanggil semua unit untuk siaga penuh. Di ruang analisis Jakarta, tim digital berhasil membuka isi microchip yang tertanam di tubuh Nira. Informasinya mengerikan. Chip itu berisi data lengkap, golongan darah, alergi, rekam medis, hingga grafik kondisi organ. Bukan chip pelacak biasa, tapi katalog dagang. Nira dan anak-anak lain telah diproses sebagai stok, siap dijual, siap dipanen. Sebuah database terbuka, berisi 67 nama, usia dari 6 hingga 30 tahun. Sebagian besar warga Indonesia, tapi ada juga dari Filipina, Laos, dan Bangladesh. Di kolom status, 14 tercatat sold, 9 shipped, 3 DC-set. Pagi menjelang, langit Kalimantan mulai terang. Tapi kegelapan di balik operasi ini belum pupus. Komandan Laksana berdiri di tepi dermaga, menatap matahari muncul dari balik hutan. Di tangannya, ia menggenggam foto Polaroid yang kini tak asing. Wajah Nira berdiri di depan tembok biru. Tapi sekarang, ia tahu, tembok itu ada di kamp penyimpanan di wilayah Kokang, Myanmar Timur. Tempat yang terkenal sulit ditembus, dijaga oleh milisi lokal, dan terisolasi dari dunia luar. Laksana menarik napas panjang. Perang belum usai. Mereka baru di ambang pintu neraka. 3 hari setelah penyergapan dramatis di Sungai Kayan, suasana di markas Densus 88 Jakarta jauh dari tenang. Kode dalam microchip Nira, foto-foto Polaroid, dan pengakuan mantan ABK telah mengarah pada satu lokasi yang memicu alarm intelijen regional, kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Nama Claire Moreo kini menjadi prioritas tertinggi. Seorang wanita Kanada berusia 36 tahun, lahir di Montreal, pernah bekerja di LSM bidang kemanusiaan, pindah ke Asia Tenggara 10 tahun lalu, dan menghilang dari radar 3 tahun terakhir. Ia bukan hanya pelaku, ia arsitek. Komandan Laksana duduk di ruang briefing bersama Kepala Intelijen Wilayah, Mayor Dina Arwan. Di hadapan mereka, layar menampilkan wajah Claire dalam berbagai kondisi, rambut panjang, rambut pendek, dengan dan tanpa kacamata, bahkan citra inframerah dari drone di perairan Kalimantan. Tapi ada satu foto yang menarik perhatian. Claire sedang duduk di sebuah kafe di kota Kinabalu, ditemani anjing putih dan seorang lelaki bertato naga di lehernya. Dia kesabah bukan untuk bersembunyi, ujar Mayor Dina, matanya menatap tajam. Dia mengatur pengiriman terakhir. Ini bukan pelarian. Ini persiapan besar. Data dari mitra intelijen Malaysia, khususnya unit Special Branch PDRM, menunjukkan aktivitas mencurigakan di dermaga pribadi milik perusahaan pengapalan bernama Blue Sun Logistics, yang didirikan 2 tahun lalu oleh entitas Kanada dengan dana dari akun offshore di Seychelles. Mereka mencatat kapal kargo besar bernama Eastern Glow, bersandar selama 18 jam pekan lalu, tanpa dokumen lengkap. Satu hal yang mengejutkan, dari rekaman CCTV bandara, Claire terekam datang 2 minggu lalu. Tapi nama di paspornya bukan Claire Moreau, melainkan Emily Lafontaine, dengan paspor diplomatik palsu dari Haiti. Laksana menduga jaringan ini memiliki akses dalam di kedutaan bayangan, atau bahkan sudah menyusup ke lembaga-lembaga resmi. Lebih dari perdagangan manusia. Ini jaringan intelijen gelap. Pukul 16, Laksana dan tim terbang menuju Kinabalu dengan jet khusus. Mereka menyamar sebagai delegasi peneliti perikanan untuk konferensi regional. Di bagasi pesawat, senjata non-militer, alat pemindai biometrik, serta dokumen Interpol untuk pembekuan aset. Malam pertama di Kinabalu, mereka tidak langsung bergerak. Intelijen perlu bekerja sunyi. Laksana mengaktifkan 3 agen lapangan. Andra, mantan polisi yang kini jadi analis bayangan, Fatin, ahli linguistik dan pakar mikroekspresi, serta Rio, veteran penyamaran yang pernah menyusup ke kartel narkoba di Mindanao. Mereka berpencar. Andra menyusuri Blue Sun Logistics dari sisi sistem. Ia menyamar sebagai teknisi jaringan dan berhasil menyusup ke server lokal kantor. Di sana ia menemukan email terenkripsi, invoice pengiriman kontainer, medis,
dari Indonesia ke Myanmar, dan satu folder mencurigakan bernama Red Line. Butuh waktu 18 jam untuk membobolnya. Sementara Fatin menyelidiki kafe tempat Claire terakhir terlihat. Dengan logat Melayu Sabah yang fasih, ia berpura-pura sebagai turis asal Kuala Lumpur yang mencari tempat cozy untuk kerja jarak jauh. Barista lokal mengaku sering melihat wanita asing dengan anjing putih, selalu duduk di pojok, tak pernah bicara dengan staf, hanya sesekali bertemu pria bertato naga itu. Dan Rio? Ia mengincar hotel kecil di distrik Sadong Jaya. Berdasarkan analisa CCTV, Claire keluar dari kafe lalu menuju hotel itu menggunakan mobil hitam. Tak ada catatan check-in atas namanya. Tapi Rio menemukan sesuatu yang lebih dalam. Di satu kamar yang sudah dipesan sejak 3 minggu berturut-turut, ada sisa rambut pirang dan botol serum kulit buatan Prancis, merek yang sama dengan yang ditemukan di tas Claire saat penangkapan pertama. Esok paginya, tim berkumpul kembali di Cafe Jose. Andra berhasil membobol folder Red Line. Isinya mengejutkan. Peta digital perbatasan Thailand-Myanmar lengkap dengan jalur penyelundupan, daftar organ berdasarkan kualitas, kidney, liver, cornea, serta nilai tukar di berbagai pasar gelap. Tapi yang lebih mengerikan, ia menemukan foto anak-anak dengan stempel Approved dan tanggal pengiriman. Satu foto memperlihatkan Nira, sudah diberi label pengiriman ke Kokang, Myanmar, via Eastern Glow, 18 Juni. Claire tidak bekerja sendiri. Dia bagian dari operasi multinasional, bisik Fatin, menggenggam data itu. Dan Eastern Glow akan berangkat lagi dalam 3 hari. Laksana tahu, jika kapal itu lolos, puluhan korban akan lenyap. Ia meminta izin operasi dari otoritas Malaysia, tapi semuanya macet di birokrasi. Tidak ada izin resmi. Maka hanya satu pilihan, operasi gelap. Malam keempat, tim menyusup ke pelabuhan. Mereka hanya berempat. Tidak ada backup. Di atas mereka, hujan turun perlahan. Seperti tetes waktu yang menipis. Mereka menyelinap melalui kontainer dan kren baja, hingga mencapai dermaga tempat Eastern Glow bersandar. Kapal itu besar, tinggi hampir 30 meter, seperti raksasa hitam tidur. Tapi di bawah geladaknya, puluhan nyawa mungkin telah disiapkan. Rio memanjat tali tambat, menyusup ke geladak dengan senyap. Fatin dan Andra mengawasi dari dermaga. Laksana sendiri masuk ke ruang pengawas pelabuhan, menyabotir sistem CCTV selama 12 menit. Rio berhasil masuk ke ruang muat. Di sana, ia menemukan 6 kontainer medis dengan ventilasi eksternal dan pendingin. Dalam satu kontainer, ia mendapati tempat tidur tingkat berisi anak-anak. Semuanya dibius ringan, tubuh mereka diberi barcode, dan sebagian sudah dipasang infus. Laksana menekan tombol darurat. Tapi saat alarm berbunyi, suara tembakan terdengar dari dek atas. Seorang pria tinggi, kulit pucat, muncul dari balik kabin. Tato naga di lehernya bersinar di bawah cahaya petir. Ia menodongkan pistol, langsung menembak arah Rio. Beruntung, Rio sempat berguling. Peluru hanya menyerempet bahu. Laksana berlari mendobrak masuk. Baku tembak pecah. Andra memanggil ambulans bayangan. Fatin mengevakuasi 2 anak. Tembakan terakhir berasal dari pistol Laksana, menghantam dada pria bertato naga itu. Ia jatuh, darah mengalir. Sebelum mati, ia sempat berkata dalam bahasa Inggris, "Too late. Claire's already gone to Mandalay." Mata Laksana membelalak. Claire Moreau sudah bergerak ke Myanmar. Dan Mandalay adalah gerbang utama ke wilayah pemberontak Kokang, tempat pusat penyimpanan organ diduga berada. Di bawah langit Kinabalu yang basah, tim Densus menyelamatkan 11 anak dari perut kapal. Tapi yang mereka buru kini semakin dekat dengan zona perang. Claire tak lagi bersembunyi. Ia berlari, mengundang mereka mengejarnya. Perburuan belum berakhir. Tapi kini, mereka tahu, Claire Moreau bukan sekadar pelaku. Ia ratu catur dalam jaringan hitam yang memperdagangkan manusia layaknya komoditas. Dan perang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit Myanmar berwarna kelabu. Asap dari ladang-ladang yang terbakar mengambang di atas kota Mandalay, seperti selimut abu yang menutup mata dunia dari apa yang terjadi di bawahnya. 2 hari setelah operasi di kota Kinabalu, tim Densus 88 tiba di perbatasan Thailand-Myanmar. Mereka tidak masuk melalui jalur resmi, melainkan menyusup dari Mae Sot, melewati sungai Moi dengan bantuan penyelundup lokal yang sudah dibayar menggunakan logam mulia, bukan uang.
Di medan seperti ini, uang bisa dilacak, tapi emas tidak. Komandan Laksana, Fatin, Andra, dan Rio kini menyamar sebagai kru dokumenter internasional yang ingin meliput dampak perang sipil di Myanmar. Identitas palsu mereka didukung dokumen dari jaringan intelijen Indonesia yang beroperasi lintas batas. Tapi mereka tahu, di tanah ini, kebenaran hanya bertahan selama senjata tidak ditembakkan. Target mereka, kompleks bunker di luar Mandalay, tempat Claire Moreau terakhir terdeteksi menggunakan sinyal satelit dari ponsel yang berhasil dihack oleh pihak Mossad, yang secara diam-diam membantu misi ini karena keterlibatan jaringan yang sama di penyelundupan anak-anak Yahudi Ethiopia beberapa tahun silam. Sebelum bergerak, mereka mendirikan pos sementara di sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran desa Swe Kiet Yet. Di tempat ini, bau minyak tanah dan daging asin menyatu dalam udara. Setiap malam, suara tembakan sayup terdengar dari arah utara, daerah konflik antara tentara Myanmar dan milisi etnis Kokang. Andra, yang memegang peran sebagai analis utama, menunjukkan peta digital yang ditumpuk dengan citra drone. Di bawah kamp pengungsi ini, ada 3 struktur bawah tanah. Tak mungkin itu ruang penyimpanan biasa. Ada jejak panas, aliran listrik stabil, dan, ini paling menarik, frekuensi sinyal pendek yang berubah setiap 45 menit. Sistem keamanan lapis 3. Sementara itu, Fatin diam-diam mewawancarai warga lokal dengan bahasa Myanmar patah-patah. Dari percakapan itulah terungkap bahwa setiap 2 minggu, ada truk kontainer biru tanpa plat datang malam-malam ke kamp, diikuti dokter asing, dan anak-anak yang hilang keesokan paginya. Mereka bilang itu rumah sakit darurat dari PBB, ujar salah satu warga. Tapi aneh, tidak pernah ada yang sembuh. Yang masuk, tidak pernah keluar lagi. Tim Densus tahu, mereka tidak bisa menyerbu tempat ini seperti biasa. Ini bukan kamp musuh. Ini, penjara tak terlihat, yang disamarkan sebagai tempat pengungsian. Sekali salah langkah, dunia bisa menyangka Indonesia menyerang fasilitas kemanusiaan. Maka strategi pun diubah. Rio berpura-pura sebagai dokter dari organisasi Palang Merah Internasional. Ia membawa surat jalan palsu dan berbicara dengan logat Perancis yang dipelajari semalaman. Ia berhasil masuk ke kamp dengan membawa kamera kacamata dan mikrofon tersembunyi. Dari dalam, ia melihat pemandangan mencekam. Anak-anak duduk berjajar, diam seperti patung. Di tangan mereka ada bekas suntikan. Beberapa bahkan kehilangan rambut dan kuku, tanda keracunan kimia. Seorang pria berjas putih, berkebangsaan Eropa Timur, mengatur satu barisan anak yang akan dipindahkan. Di ruang belakang, Rio memergoki lemari pendingin berisi organ manusia, lengkap dengan barcode, tanggal, dan nama negara tujuan. Sore itu, Rio mengirimkan sinyal darurat ke Laksana. Claire mungkin ada di sini, atau sedang datang malam ini. Mereka siapkan 2 kontainer, satu menuju Laos, satu ke MISI. Malamnya, hujan turun deras. Kamp menjadi lumpur. Tapi itu justru waktu terbaik untuk menyusup. Andra menyusup melalui parit drainase yang menghubungkan ke bunker bawah tanah. Ia membawa bom EMP kecil, cukup untuk mematikan sistem pengunci digital selama 3 menit. Fatin bersiaga di luar, bersiap menyusup sebagai perawat lokal. Dan Laksana, ia bergerak menuju menara kontrol listrik di sisi utara, menyamar sebagai teknisi perbaikan jaringan. Tepat pukul 00.33, EMP meledak sunyi. Lampu kamp padam. Sirene tidak berbunyi, karena sinyalnya ikut lumpuh. Dalam kegelapan itu, ketiga agen menyelinap ke ruang bawah tanah. Mereka temukan ruangan putih tanpa jendela. Bau disinfektan menyengat. Di sana, puluhan anak tertidur di ranjang besi. Tapi hanya satu yang membuka mata. Nira. Ya, anak yang diselamatkan dari mobil pertama itu. Nira. Bagaimana kamu bisa di sini lagi? Bisik Fatin panik. Ternyata, setelah sempat dirawat dan dijaga di shelter Jakarta, Nira diculik kembali oleh agen internal yang menyusup sebagai relawan. Claire mengirim orang khusus untuk mengambil produk berharga itu. Dia bukan hanya korban, tapi spesimen langka. Organ dalam tubuh Nira menunjukkan resistansi tinggi terhadap sedatif, membuatnya laku tinggi di pasar medis Cina. Sebelum sempat kabur, dari pintu belakang muncul Claire Moreau. Ia berdiri dengan mantel putih panjang, rambut digulung rapi, dan membawa tablet elektronik. Tak ada senjata di tangannya, tapi tatapannya dingin.
Kalian pikir dunia ini bisa diselamatkan dengan undang-undang? Kalian naif. Di dunia ini, ada yang membeli, ada yang menjual. Aku hanya mengisi kebutuhan. Laksana langsung mengarahkan pistol. Tapi Claire tak gentar. Tembak aku, dan semua anak ini akan mati. Mereka semua terhubung ke sistem sirkulasi otomatis yang bisa kuaktifkan dari tablet ini. Dalam ketegangan itu, Nira tiba-tiba menggigit selang infus di lengannya. Darah muncrat, cairan bocor ke lantai, dan sistem mulai berbunyi. Rio muncul dari balik ventilasi atas, melompat, merebut tablet Claire, dan membantingnya ke lantai. Fatin langsung meninju wanita itu, membuatnya pingsan. 5 menit kemudian, alarm utama menyala. Pasukan bersenjata datang dari luar. Mereka tak punya banyak waktu. Dengan cepat, tim menggendong anak-anak yang masih hidup, 12 dari 28 yang ditemukan. Sisanya, sudah menjadi potongan. Organ mereka disimpan di lemari es pendingin di bunker bawah. Rio memanggil bantuan helikopter dari titik ekstraksi di Bukit Kyaukse. Penyelamatan berlangsung 15 menit penuh tembakan. Satu peluru menghantam bahu Andra, tapi ia tetap menggigit bibir, menarik 2 anak bersamanya hingga keluar gerbang. Claire Moreau ditangkap hidup-hidup, tapi dia hanya tersenyum dingin saat diborgol. Kalian pikir ini sudah berakhir? Tunggu saja. Jakarta bukan tujuan terakhir kami. Gedung hitam berlantai 5 di kawasan Cawang, Jakarta Timur, terlihat sunyi dari luar. Tapi di dalamnya, denting jarum jam terdengar nyaring. Waktu terasa lambat saat satu persatu lapisan kebenaran diurai oleh Densus 88. Di ruang interogasi berlapis beton 30 cm, wanita berkebangsaan Kanada itu duduk tenang. Claire Moreau. Rambutnya kini acak-acakan. Namun tatapannya tetap tajam. Di hadapannya duduk Komandan Laksana, tangan menyilang, dan tatapan tak berkedip. Di belakang kaca satu arah, Fatin dan Andra mengamati, sambil menatap layar laptop yang terhubung ke sistem pengenal ekspresi mikro, algoritma AI buatan tim psikologi taktis BIN. Claire tidak langsung bicara. Ia menunggu, memancing. Tapi Laksana tahu permainan ini. Ia tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh waktu. Sudah kukatakan, Claire memulai. Bahasa Indonesianya lancar. Kalian hanya menghentikan satu kepala dari seekor naga. Tapi tahukah kalian? Kami punya banyak kepala. Jakarta adalah pasar besar. Dan kami sudah ada di sini lebih lama dari yang kalian kira. Laksana tetap diam. Ia membuka folder berisi foto-foto, anak-anak yang ditemukan di Mandalay, organ yang disimpan dalam kantong steril, dan satu foto yang Claire kenali. Ia mengejang tipis. Itu foto Dr. Gunawan, seorang dokter Indonesia. Nama yang selama ini tak pernah muncul dalam berkas. Tapi rupanya dia adalah direktur klinik kecil di Cibubur yang diam-diam menghilangkan catatan medis dari 17 korban TKI yang kembali ke tanah air tanpa satu ginjal. Selama ini, Gunawan dikenal sebagai relawan kemanusiaan di daerah rawan bencana. Laksana menaruh foto itu pelan. Kau mau bicara soal kepala naga, Claire? Aku cuma perlu satu. Siapa yang pegang lehernya? Claire tertawa kecil. Oh, kalian benar-benar berpikir kalian mengendalikan permainan ini? Di luar ruangan, tiba-tiba monitor jaringan menyala. Satu sinyal masuk dari wilayah Ciputat, terhubung ke kamera CCTV privat yang sudah lama disusupi oleh pihak ketiga. Tampak 3 pria membawa koper hitam masuk ke rumah aman Densus tempat beberapa korban disembunyikan. Andra langsung berdiri. Sial, mereka tahu tempat itu. Fatin membuka komunikasi rahasia ke unit patroli. Kode merah. Serang balik. Jangan biarkan mereka lolos. Dalam waktu 8 menit, satu regu taktis bergerak ke Ciputat. Tapi sudah terlambat. Rumah aman sudah kosong. Di temboknya tertulis dengan cat merah, "You can stop us." 3 korban yang diselamatkan di Mandalay kini raib. Sementara itu, Claire mulai memainkan kartunya. Beri aku perlindungan diplomatik dari Kanada. Aku akan berikan seluruh nama, termasuk Gunawan, termasuk orang dalam kalian. Laksana memandangi wanita itu dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu, Claire tidak hanya bidak. Dia adalah arsitek. Di tempat lain, Jakarta,
Pukul 2.10 waktu Indonesia Barat. Sebuah rumah mewah di kawasan Kemang terlihat sepi. Tapi di ruang bawah tanah, lampu LED menyala terang. Di balik ruangan kedap suara, Dr. Gunawan berdiri di depan papan digital. Di hadapannya, 4 orang asing berdiri. 2 dari Cina, 1 dari Jerman, dan 1 dari Myanmar. Mereka mengenakan jas hitam tanpa logo. Operasi Mandalay gagal, ujar Gunawan. Tenang, Claire ditangkap. Tapi dia tidak tahu semua. Ia hanya pegang sebagian kecil data. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana dengan pengiriman ke MISI? Berlanjut, tapi kita ganti rute. Melalui Sumatera, Langkawi, dan langsung ke Tachi Lake. Kami juga punya orang baru di Surabaya yang bisa atur anak-anak dari wilayah timur. Lebih sulit dilacak. Mereka mengangguk. Gunawan menatap layar besar. Terpampang peta digital. Jaringan rute perdagangan manusia yang membentang dari Pontianak, Surabaya, Nunukan, hingga Thailand dan Laos. Semua terhubung ke pusat data mereka di sebuah server tersembunyi di Estonia. Kembali ke cawang. Claire menoleh saat alarm berbunyi. Fatin masuk ke ruang interogasi sambil membawa flash disk. Kami tahu. Server di Estonia. Kami juga tahu rute barumu. Tapi yang kami butuh adalah orang yang atur semua ini dari Jakarta. Claire tersenyum miring. Kalian harusnya tanya siapa yang duduk di Komisi 9 DPR, yang terima uang dari donatur kesehatan asing setiap bulan. Siapa yang mendorong revisi RUU Migrasi Tenaga Kerja tahun lalu. Semua orang di ruang pengawasan tercengang. Andra membuka sistem perizinan digital milik kementerian. Data disaring. Dalam 5 menit, muncul nama, Insinyur Haji Armin Syafi'i, anggota DPR Komisi 9, dikenal vokal soal penguatan ekspor tenaga kerja. Ia bahkan pernah menerima penghargaan dari Asosiasi TKI Swasta. Fatin menggertakkan gigi. Itu dia. Kita terlalu fokus keluar. Sementara mereka sudah menyusup ke dalam negeri. Claire berdiri, mendekat ke kaca. Tatapannya tajam, seperti menembus lapisan beton. Ini bukan soal anak-anak. Ini soal bisnis. Dan Indonesia adalah tambang manusia paling murah di Asia Tenggara. Kalian bisa tangkap aku, tapi tambang itu masih aktif. Siapa yang akan tutup tambangnya? Laksana menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti prajurit kecil dalam perang besar yang bahkan tak terlihat oleh rakyatnya sendiri. Gedung hitam berlantai 5 di kawasan Cawang, Jakarta Timur, terlihat sunyi dari luar, tapi di dalamnya, denting jarum jam terdengar nyaring. Waktu terasa lambat saat satu persatu lapisan kebenaran diurai oleh Densus 88. Di ruang interogasi berlapis beton 30 cm, wanita berkebangsaan Kanada itu duduk tenang. Claire Moreau. Rambutnya kini acak-acakan, namun tatapannya tetap tajam. Di hadapannya duduk Komandan Laksana, tangan menyilang, dan tatapan tak berkedip. Di belakang kaca satu arah, Fatin dan Andra mengamati, sambil menatap layar laptop yang terhubung ke sistem pengenal ekspresi mikro, algoritma AI buatan tim psikologi taktis BIN. Claire tidak langsung bicara. Ia menunggu, memancing. Tapi Laksana tahu permainan ini. Ia tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh waktu. Sudah kukatakan, Claire memulai. Bahasa Indonesianya lancar. Kalian hanya menghentikan satu kepala dari seekor naga. Tapi tahukah kalian? Kami punya banyak kepala. Jakarta adalah pasar besar. Dan kami sudah ada di sini lebih lama dari yang kalian kira. Laksana tetap diam. Ia membuka folder berisi foto-foto, anak-anak yang ditemukan di Mandalay, organ yang disimpan dalam kantong steril, dan satu foto yang Claire kenali. Ia mengejang tipis. Itu foto Dr. Gunawan. Seorang dokter Indonesia. Nama yang selama ini tak pernah muncul dalam berkas. Tapi rupanya dia adalah direktur klinik kecil di Cibubur yang diam-diam menghilangkan catatan medis dari 17 korban TKI yang kembali ke tanah air tanpa satu ginjal. Selama ini, Gunawan dikenal sebagai relawan kemanusiaan di daerah rawan bencana. Laksana menaruh foto itu pelan. Kau mau bicara soal kepala naga, Claire? Aku cuma perlu satu. Siapa yang pegang lehernya? Claire tertawa kecil. Oh, kalian benar-benar berpikir kalian mengendalikan permainan ini?
Di luar ruangan, tiba-tiba monitor jaringan menyala. Satu sinyal masuk dari wilayah Ciputat, terhubung ke kamera CCTV privat yang sudah lama disusupi oleh pihak ketiga. Tampak 3 pria membawa koper hitam masuk ke rumah aman Densus tempat beberapa korban disembunyikan. Andra langsung berdiri. Sial, mereka tahu tempat itu. Fatin membuka komunikasi rahasia ke unit patroli. Kode merah. Serang balik. Jangan biarkan mereka lolos. Dalam waktu 8 menit, satu regu taktis bergerak ke Ciputat. Tapi sudah terlambat. Rumah aman sudah kosong. Di temboknya tertulis dengan cat merah, "You can stop us." 3 korban yang diselamatkan di Mandalay kini raib. Sementara itu, Claire mulai memainkan kartunya. Beri aku perlindungan diplomatik dari Kanada. Aku akan berikan seluruh nama, termasuk Gunawan, termasuk orang dalam kalian. Laksana memandangi wanita itu dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu, Claire tidak hanya bidak. Dia adalah arsitek. Jakarta, pukul 2.10 waktu Indonesia Barat. Sebuah rumah mewah di kawasan Kemang terlihat sepi. Tapi di ruang bawah tanah, lampu LED menyala terang. Di balik ruangan kedap suara, Dr. Gunawan berdiri di depan papan digital. Di hadapannya, 4 orang asing berdiri. 2 dari Cina, 1 dari Jerman, dan 1 dari Myanmar. Mereka mengenakan jas hitam tanpa logo. Operasi Mandalay gagal, ujar Gunawan. Tenang, Claire ditangkap. Tapi dia tidak tahu semua. Ia hanya pegang sebagian kecil data. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana dengan pengiriman ke MISI? Berlanjut, tapi kita ganti rute. Melalui Sumatera, Langkawi, dan langsung ke Tachi Lake. Kami juga punya orang baru di Surabaya yang bisa atur anak-anak dari wilayah timur. Lebih sulit dilacak. Mereka mengangguk. Gunawan menatap layar besar. Terpampang peta digital. Jaringan rute perdagangan manusia yang membentang dari Pontianak, Surabaya, Nunukan, hingga Thailand dan Laos. Semua terhubung ke pusat data mereka di sebuah server tersembunyi di Estonia. Claire menoleh saat alarm berbunyi. Fatin masuk ke ruang interogasi sambil membawa flash disk. Kami tahu. Server di Estonia. Kami juga tahu rute barumu. Tapi yang kami butuh adalah orang yang atur semua ini dari Jakarta. Claire tersenyum miring. Kalian harusnya tanya siapa yang duduk di Komisi 9 DPR, yang terima uang dari donatur kesehatan asing setiap bulan. Siapa yang mendorong revisi RUU Migrasi Tenaga Kerja tahun lalu. Semua orang di ruang pengawasan tercengang. Andra membuka sistem perizinan digital milik kementerian. Data disaring. Dalam 5 menit, muncul nama, Insinyur Haji Armin Syafii, anggota DPR Komisi 9, dikenal vokal soal penguatan ekspor tenaga kerja. Ia bahkan pernah menerima penghargaan dari Asosiasi TKI Swasta. Fatin menggertakkan gigi. Itu dia. Kita terlalu fokus keluar. Sementara mereka sudah menyusup ke dalam negeri. Claire berdiri, mendekat ke kaca. Tatapannya tajam, seperti menembus lapisan beton. Ini bukan soal anak-anak. Ini soal bisnis. Dan Indonesia adalah tambang manusia paling murah di Asia Tenggara. Kalian bisa tangkap aku, tapi tambang itu masih aktif. Siapa yang akan tutup tambangnya? Laksana menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti prajurit kecil dalam perang besar yang bahkan tak terlihat oleh rakyatnya sendiri. Malam itu, Densus 88 menyiapkan 2 operasi paralel. 1 penyergapan ke klinik Gunawan di Cibubur. 2 pengawasan rahasia ke rumah dinas Insinyur Haji Armin Syafii. Tapi dari balik ruang tahanan, Claire tersenyum. Seolah tahu bahwa setiap langkah yang diambil Densus hanya membuat mereka semakin dalam masuk labirin sindikat perdagangan manusia internasional yang berakar di jantung negeri C. Pukul 3.15 dini hari, udara Jakarta mulai terasa lembab, langit berwarna abu-abu. Namun di gedung Komando Densus 88 Cawang, ketegangan belum mereda. Sejak nama Insinyur Haji Armin Syafii mencuat dari pengakuan Claire Moreau, semua yang semula kabur kini mulai membentuk pola. Jaringan perdagangan manusia itu bukan hanya melibatkan pelaku luar negeri, tapi juga petinggi dalam negeri. Komandan Laksana berdiri di depan papan strategi.
Ia menunjuk 3 titik merah pada peta Jakarta. 1 rumah dinas Haji Armin di Pancoran. 2 klinik milik Dr. Gunawan di Cibubur. 3 apartemen yang digunakan sebagai titik singgah para korban sebelum dikirim ke bandara, terletak di Tebet Timur. Operasi pecah. 3 tim. 1 ke masing-masing lokasi. Gunakan tim sipil. Ini bukan tentang pelaku biasa. Ini tentang pengkhianat negara. Perintahnya. Matahari belum muncul, tapi tim Bravo sudah menyusup lewat lorong belakang. Klinik ini tampak kecil dari luar, seperti klinik umum pada umumnya. Ada ruang tunggu, 1 ruangan IGD, dan 2 ruang praktek. Tapi di bagian belakang, terdapat ruang bawah tanah tersembunyi, tidak tercatat dalam IMB. Saat regu menyerbu masuk, mereka menemukan dokumen perawatan organ, daftar nama penerima ginjal dari luar negeri, dan 2 freezer besar berisi kantong darah. Di pojok ruangan, ada 1 kasur bedah yang masih hangat. Baru saja dipakai, ujar salah satu petugas forensik. Tak ada CCTV. Mereka tahu cara kerja kita. Namun temuan terbesar ada di sebuah lemari besi. Di dalamnya, terdapat paspor milik para korban, foto-foto transplantasi, dan 1 map berlogo DPR RI, bertuliskan Program Tenaga Kerja Mandiri ke Kawasan ASEAN. Ini lebih dari operasi medis. Ini proyek legal yang dijadikan pintu masuk ke jaringan, gumam Fatin saat membolak-balik dokumen. Di sisi lain kota, regu Charlie bergerak cepat. Saat mereka tiba, rumah tampak kosong. Namun di lantai 2, 1 ruangan khusus terkunci. Setelah pintu didobrak, mereka menemukan ruang komunikasi digital, laptop dengan koneksi satelit pribadi, serta 1 server offline berisi file terenkripsi. 1 file yang berhasil dibuka bertajuk HK Agreement 2021 Doc. Isinya, surat perjanjian antara Armin O Partners dengan pihak swasta dari Hong Kong, menyebutkan kuota pengiriman 200 kandidat pekerja per kuartal ke wilayah perbatasan Myanmar, Thailand. Yang mengejutkan, dokumen itu mencantumkan kop surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja. Artinya, ada orang dalam di kementerian yang ikut bermain. Di lantai 3, Regu Alpha menemukan 3 orang korban yang masih hidup, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka tampak syok, kelaparan, dan tidak bisa bicara. Di kamar lain, ditemukan 1 tubuh perempuan, sudah meninggal, ginjalnya diambil. Di dinding, tertempel foto identitasnya, Nining, usia 21 tahun, asal NTT. Di dompetnya terdapat kartu anggota dari sebuah yayasan penyalur TKI. Yayasan Harapan Nusantara, ucap Andra lirih. Itu punya istri Haji Armin. Semua temuan dikumpulkan. Komandan Laksana menatap tumpukan bukti dengan mata berat. Claire masih duduk di ruang isolasi, menunggu. Sekarang kau tahu, ini bukan sekadar jaringan internasional. Ini lebih seperti simbiosis. Asing menyediakan uang, kita yang sediakan tubuh, ucapnya tenang. Laksana hanya diam. Ia baru saja mendapatkan perintah dari atas. Tunda penggerebekan ke tokoh DPR. Tunggu lampu hijau dari Kemenkopolhukam. Ia menatap Fatin dan Andra. Mereka mau kita berhenti. Fatin mendengus. Ini akan jadi seperti kasus sebelumnya. Didiamkan, sampai publik lupa. Andra mengambil flash disk dari tangannya. Atau kita putar strategi. Sebuah flash disk misterius dikirim ke redaksi berita independen. Isinya, video interogasi Claire, dokumen perjanjian Armin, foto klinik bawah tanah, daftar yayasan palsu penyalur tenaga kerja. Judul di emailnya, kebusukan di jantung pemerintahan, perdagangan manusia dilindungi hukum. Dalam hitungan jam, berita itu viral. Nama Haji Armin mendadak menghilang dari siaran TV. Saat reporter mencoba mendatangi rumahnya, polisi sudah lebih dulu datang, tapi bukan untuk menangkap, melainkan melindungi. Dalam konferensi pers darurat, Komandan Laksana berdiri di belakang podium. Wajahnya tenang, tapi mata menyala. Kami tidak akan berhenti. Mereka boleh punya kuasa, tapi kami punya kebenaran. Operasi ini bukan lagi tentang menyelamatkan korban. Ini tentang menyelamatkan harga diri bangsa. Sementara itu, Claire tersenyum kecil di ruang isolasi. Ia tahu, permainan baru saja naik ke level yang lebih tinggi.
Dan di Estonia, satu email dibuka oleh seorang pria tua berambut putih, mengenakan setelan abu-abu. Subjek, Claire Compromiset. Jakarta Burning. Aktivate protokol kuda Troya. Senja baru saja turun di Jakarta. Lampu-lampu kota mulai menyala. Namun suasana di markas Densus 88 tetap mencekam. Setelah ledakan skandal besar yang dibocorkan oleh Claire Moreau, kini mereka menghadapi ancaman baru yang jauh lebih berbahaya. Serangan siber berlapis yang menyasar data investigasi mereka. Fatin menatap layar monitor raksasa di depan tim analis siber. Deretan kode-kode asing berlari cepat tanpa henti. Serangan ransomware mulai mengunci satu persatu file penting terkait pengungkapan jaringan perdagangan manusia. Ini bukan serangan biasa, ujar Andra, tangan cekatan menari di keyboard. Protokol kuda Troya aktif. Mereka mencoba masuk ke sistem pengamanan internal kita dan menyusup ke database korban. Komandan Laksana memandang dingin. Siapa yang punya kemampuan dan keberanian melakukan ini? Tak bisa sembarangan. Sementara itu, di sebuah kantor mewah berteknologi tinggi di Tallinn, seorang pria tua berambut putih, bermata tajam, membuka layar laptopnya. Di depannya tertera foto Claire Moreau dengan tanda Compromiset. Ia memukul meja. Claire gagal menghalangi operasi mereka. Saatnya protokol kuda Troya dijalankan. Kirim instruksi ke agen-agen di lapangan. Di layar muncul peta dunia dengan titik-titik merah berdenyut. Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Timur Tengah. Di Jakarta, Andra menemukan pola aneh di balik serangan tersebut. Kode yang berisi petunjuk koordinat tersembunyi. Ini bukan cuma serangan siber, ini peringatan, katanya. Mereka tahu kita terlalu dekat dengan kebenaran. Fatin mengangguk. Kalau mereka berhasil menghancurkan data, bukti-bukti korban akan hilang dan operasi penyelamatan kita bisa gagal total. Ini bukan hanya soal teknologi, Komandan Laksana memotong. Ini perang psikologis. Kita harus siap menghadapi infiltrasi dari dalam. Di gedung kementerian, di ruang rahasia yang tersembunyi di bawah tanah, seorang pegawai tengah membuka sebuah kotak penuh dokumen dan perangkat penyadap. Ia mengirimkan foto dokumen, HK Agreement 2021, ke kontak tersembunyi di luar negeri. Laporan terbaru sudah kami kirim. Suara serak dari telepon. Mereka sudah mulai curiga. Tapi kita masih bisa kendalikan situasi. Tim Alpha dan Bravo kembali bersiap. Mereka harus menghadapi ancaman dari dua arah, di dunia nyata dan di dunia maya. Tugas mereka kini bukan hanya menyergap, tapi juga melindungi bukti yang tersisa dan para korban dari ancaman baru. Di tengah malam, Claire yang duduk di ruang isolasi, dengan wajah yang terlihat lelah namun tekadnya membara, menatap layar kecil yang menampilkan pesan rahasia dari seseorang di dalam jaringan Densus. Jangan percaya siapapun. Mereka ada di mana-mana. Fatin menerima pesan terenkripsi yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada pengkhianat yang mengabarkan posisi kalian. Hati-hati saat bergerak malam ini. Informasi itu cukup untuk membatalkan operasi penangkapan mendadak terhadap tokoh penting di DPR yang diduga terlibat. Komandan Laksana berbisik. Mereka tidak hanya di luar, tapi juga di dalam. Di balik layar, sang pria di Estonia tersenyum sinis. Protokol kuda Troya telah dijalankan. Jakarta mulai berguncang. Jaringan ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Sementara itu, di markas Densus, ketegangan berubah menjadi tekad bulat. Perang belum usai, malah semakin panas. Kota Jakarta memasuki dini hari dengan suasana kelam. Lampu jalan yang redup menambah kesan misteri yang menyelimuti seluruh gedung-gedung pemerintahan. Di dalam gedung Densus 88, ketegangan masih belum mereda setelah serangan siber yang melumpuhkan sebagian data dan bocoran internal yang menggerogoti kepercayaan di dalam tubuh institusi. Komandan Laksana berdiri di depan meja bundar, mengamati layar-layar besar yang menampilkan peta dan data yang tersisa dari operasi pengungkapan sindikat perdagangan manusia. Di sekelilingnya, anggota tim utama, Fatin, Andra, dan beberapa analis senior, berkumpul dengan wajah tegang namun fokus. Serangan dari dalam membuat kita harus bertindak cepat, ujar Komandan Laksana tegas. Pengkhianat ada di antara kita, dan itu membuat risiko operasi ini menjadi 2 kali lipat lebih besar. Fatin mengangguk. Kami sudah melakukan penyelidikan internal selama beberapa minggu terakhir. Ada 3 nama yang mulai muncul dalam audit komunikasi dan transaksi keuangan tidak biasa.
Andra menambahkan, kami juga menemukan bukti adanya alat penyadap di beberapa ruangan strategis di markas. Di tengah pertemuan, seorang wanita muda muncul masuk ruangan. Dia adalah Letnan Sari, seorang agen intelijen yang dikenal karena kemampuannya dalam operasi bayangan dan penggalian data rahasia. Sari dikenal sangat tertutup, selalu bekerja sendiri, namun hasil kerjanya selalu akurat dan cepat. Saya sudah mengirim tim untuk memantau target-target yang diduga sebagai pengkhianat, katanya singkat. Saya rasa ini bukan cuma masalah uang atau pengaruh, tapi ada tekanan dan ancaman dari jaringan internasional. Komandan Laksana menatap tajam. Baik, Sari, kita butuh laporan penuh dalam 48 jam. Jangan sampai mereka menghancurkan semua bukti dan kita kehilangan korban. Tim Sari segera bergerak ke dalam tubuh Densus sendiri. Mereka mulai dengan melakukan audit komunikasi internal, pemantauan rekening bank, serta pengawasan langsung kepada pegawai yang mencurigakan. Salah satu pegawai bernama Rizal, staf administrasi, menjadi fokus perhatian. Rekaman CCTV memperlihatkan Rizal sedang memasukkan sebuah flash disk ke komputer server utama tanpa izin. Ketika diperiksa, flash disk itu berisi file yang mencoba menghapus data kasus perdagangan manusia. Namun, ketika tim hendak menindaklanjuti, Rizal menghilang secara misterius. Malam berikutnya, Letnan Sari memimpin operasi rahasia di sebuah gudang tua di daerah Sunter. Dari informasi yang didapat, gudang ini menjadi tempat pertemuan para agen pengkhianat yang bersekongkol dengan jaringan internasional. Dengan perlengkapan night vision dan komunikasi tertutup, tim menyelinap masuk. Di dalam gudang, mereka menemukan tumpukan dokumen palsu, perangkat komunikasi terenkripsi, dan sejumlah identitas palsu. Di sudut ruangan, sebuah layar monitor menampilkan feed CCTV dari beberapa lokasi markas Densus dan gedung Kementerian Tenaga Kerja. Saat sedang mengamankan barang bukti, sebuah suara mendadak memecah keheningan. "Jangan bergerak," teriak seorang pria dari belakang. Ternyata mereka terjebak dalam penyergapan. Beberapa anggota tim hampir tertangkap, tapi berkat kecerdikan Sari, mereka berhasil meloloskan diri dengan membawa sebagian bukti. Sari menyadari, pengkhianat ini memiliki jaringan yang sangat kuat dan sudah menanam kaki di berbagai institusi. Kembali ke markas, Andra dan Fatin melakukan interogasi terhadap salah satu tersangka yang berhasil ditangkap dalam operasi sunyi itu, seorang pegawai kementerian yang bernama Anton. Anton, dengan wajah pucat dan gemetar, mengaku bahwa dia terpaksa bekerja sama karena ancaman terhadap keluarganya. "Mereka mengancam nyawa istri dan anak saya," ujarnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuannya bahwa ada seorang pejabat tinggi yang menjadi dalang utama di balik skema ini, yang selama ini berhasil menutupi jejak dan mengendalikan jaringan dari balik layar. Komandan Laksana menghadapi dilema berat. Jika ia terus menekan, ada kemungkinan akan terjadi perpecahan di dalam tubuh negara sendiri. Namun, jika dibiarkan, kebenaran tidak akan pernah terungkap dan para korban tetap terperangkap dalam jaringan gelap itu. Di sisi lain, Claire yang kini semakin menjadi pusat perhatian dan kunci pembuka misteri, masih berada dalam perlindungan ketat. Namun dia mulai merasa terasing dan waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dengan bukti yang mulai terkumpul dan pengkhianat yang mulai terungkap, Komandan Laksana memutuskan untuk melancarkan operasi bayangan, sebuah operasi gabungan yang melibatkan Densus, intelijen militer, dan pihak kepolisian khusus untuk membersihkan jaringan dari dalam dan mengeksekusi penangkapan besar-besaran. "Ini bukan lagi soal menang atau kalah," katanya kepada tim inti. "Ini tentang mengembalikan kepercayaan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa." Di sebuah ruangan gelap, pria tua berjas abu-abu di Estonia menerima laporan terakhir. Senyumnya melebar, namun ada kerut di dahinya. "Operasi bayangan, menarik. Namun kita belum selesai," gumamnya. Di Jakarta, malam semakin larut. Di ruang isolasi, Claire menatap langit-langit dengan mata penuh harap dan ketegangan. Pertarungan antara kebenaran dan bayangan kini berada di titik puncak. Kota Jakarta kembali bergemuruh dengan gelombang kesiapan yang menggema hingga ke setiap sudut. Setelah berbulan-bulan menyusun bukti dan mengejar bayangan, hari penghakiman telah tiba. Operasi gabungan terbesar Densus 88, intelijen militer, dan kepolisian khusus siap menggulung jaringan internasional yang telah lama beroperasi secara tersembunyi. Komandan Laksana duduk di kursi utama, dikelilingi tim inti, Fatin, Andra, dan Letnan Sari, yang masing-masing memegang peran vital dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi.
Di layar besar terpampang nama-nama target, lokasi koordinat, serta jadwal eksekusi. Ini adalah operasi yang tidak boleh gagal. Suara komandan tegas dan mantap. Kita harus pastikan semua pihak yang terlibat, dari kaki tangan sampai otak di balik semuanya, terungkap dan ditangkap. Jangan beri ruang sedikit pun untuk lolos. Sekitar pukul 2 dini hari, serentetan kendaraan taktis meluncur meninggalkan markas. Hujan deras menambah suasana dramatis. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang ragu atau gentar. Ini adalah momen puncak dari kerja keras yang telah mereka jalani. Tim Bravo menyergap sebuah villa mewah di kawasan Puncak yang menjadi markas pusat operasi jaringan perdagangan manusia. Sementara itu, tim Alpha bergerak menuju sebuah pelabuhan kecil di utara Jakarta, tempat yang diduga kuat menjadi titik transit TKI ilegal sebelum diselundupkan ke Myanmar. Di sisi lain, tim Sari memimpin penyergapan di sebuah kantor rahasia di Jakarta Pusat yang menyimpan data penting dan alat komunikasi canggih jaringan internasional itu. Di villa mewah, ketegangan memuncak saat para pengawal bersenjata berusaha melawan. Namun, keunggulan strategi dan peralatan canggih milik Densus berhasil melumpuhkan mereka tanpa menimbulkan korban jiwa. Di pelabuhan, tim Alpha menemukan dan menyelamatkan beberapa calon TKI yang dalam kondisi lelah dan trauma. Mata mereka penuh harapan saat melihat tim penyelamat datang. Sementara itu, di gedung rahasia, Letnan Sari berhasil menangkap pejabat tinggi yang selama ini menjadi otak di balik jaringan, Mr. John Hamilton, pria bule asal Amerika yang selama ini menjadi teka-teki besar. Di ruang interogasi tertutup, Mr. John Hamilton duduk dengan wajah dingin namun terlihat kelelahan. Lampu remang-remang membuat bayangan wajahnya tampak lebih mengerikan. Ia tidak berkata sepatah kata pun pada awalnya, hanya menatap tajam ke arah petugas. Fatin yang memimpin interogasi membuka folder berisi bukti-bukti digital dan rekaman video. Satu demi satu bukti disajikan dengan gamblang. Rekaman pengiriman uang ilegal, dokumen penyelundupan, bahkan percakapan rahasia dengan pejabat negara. Di balik wajah dinginnya, terkadang terpancar rasa cemas yang tak mampu disembunyikan. Akhirnya, Mr. Hamilton mulai membuka suara. Dengan suara berat namun tegas, ia mengakui sebagian besar tuduhan yang diarahkan padanya. Saya memang bagian dari jaringan ini. Tujuan kami bukan hanya keuntungan finansial, tapi juga mengendalikan pergerakan tenaga kerja ilegal yang menjadi alat politik. Ia menyebutkan nama-nama besar yang selama ini berperan dalam jaringan, termasuk beberapa pejabat tinggi yang selama ini aman dari pengawasan. Pengakuan ini menjadi titik balik besar dalam pengungkapan kasus, membuka jalan untuk tindakan hukum lebih luas dan penyelamatan korban yang masih terjebak di luar negeri. Di rumah sakit darurat, para korban TKI yang berhasil diselamatkan mendapat perawatan intensif. Salah satunya adalah Mila, wanita muda yang menjadi saksi hidup betapa kejamnya sindikat tersebut. Mila menceritakan dalam hati, tanpa suara, bagaimana ia dan teman-temannya dipaksa naik ke kapal yang tidak layak, diangkut ke Myanmar dalam kondisi tanpa dokumen dan harapan. Tangis dan harapan bercampur menjadi satu saat para petugas memberikan mereka makanan hangat dan perlindungan. Berita operasi besar-besaran ini segera menyebar luas. Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk memperluas penyelidikan dan menangkap kaki tangan jaringan di berbagai negara. Di Eropa Timur dan Asia Tenggara, penyergapan dan penangkapan massal dilaporkan berlangsung secara simultan. Jaringan yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang mulai runtuh. Meski operasi berhasil, tidak semua berjalan mulus. Beberapa korban masih belum ditemukan. Beberapa pejabat yang diduga kuat ikut terlibat belum berhasil ditangkap. Komandan Laksana menatap langit malam dari ruang kerjanya, menyadari bahwa perang melawan perdagangan manusia adalah perjuangan panjang yang tidak akan berhenti dengan satu operasi saja. Fatin dan Letnan Sari merencanakan program rehabilitasi untuk para korban. Mereka mulai membangun jaringan perlindungan dan pelaporan yang lebih kuat untuk mencegah terulangnya tragedi. Claire Moreau, yang telah memberikan kesaksian penting, kini berada dalam program perlindungan saksi. Wajahnya yang dulu penuh ketakutan kini mulai menyiratkan harapan. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik bayangan gelap perdagangan manusia, selalu ada cahaya yang harus diperjuangkan. Melalui keberanian, kerja keras, dan tekad tak tergoyahkan, keadilan bisa ditegakkan.